semua yang kita persembahkan, yang kita sajikan, yang kita berikan itu karena ikhlas dan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ditolak dari amalan-amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian yang disampaikan kepada kita menjadi barometer dalam kehidupan kita. Dan ada juga jemaah yang berbahagia ketika Allah titipkan kepadanya harta atau semua amanah Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dia lupa kepada Allah. Kadangkala dia tidak ada sebuah keikhlasan dalam hal untuk menunaikan perintah Allah. Padahal semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika semua itu berakhir dari kehidupan kita, maka tentu kehidupan yang nyata adalah kehidupan yang nantinya kita akan kembali ke hadirat Allah dan semuanya akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu jemaah yang berbahagia, dengan mendapat kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui firman-Nya, melalui sunnah-Nya, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu semakin memperkuat diri kita, makin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk kita orang-orang yang beruntung nanti suatu saat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ketahui bahwa dalam hal ibadah kepada Allah ini yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada juga yang namanya ibadah ghairul mahdhah. Jadi dua sisi ibadah ini tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Nah, ibadah mahdhah ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tentu ibadah yang memang itu sudah disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang kita mukmin yang mengimani apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an itu dan apa yang disuruh oleh Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keduanya yang tidak terpisahkan ini maka ada hubungan. Ya, terutama sekali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah mahdhah. Nah, bagaimana yang ibadah mahdhah itu? Salah satunya Ibnu Taimiyah menekankan kepada kita bahwa pengorbanan ataupun kita berkorban itu harus dilakukan dengan betul-betul takwa kepada Allah, yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah tentang bagaimana keikhlasan kita, bagaimana dengan meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki itu. Nah, inilah kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah mengatakan kepada kita bahwa beliau menekankan bahwa pengorbanan itu harus dilakukan dengan takwa yang sesungguhnya. Harta kita itu adalah semuanya milik Allah, dan tentu kalau dengan ikhlas kita berikan kepada kita jalankan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan kepada kita. Bahkan sudah dibuktikan oleh Allah, diganti seekor kibas ketika sudah keikhlasannya itu
betul-betul tidak ada keraguan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan terutama sekali kepada kami yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.